Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu diksi. Diksi merupakan penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih dan digunakan oleh seorang penulis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras. Kata yang tepat yang selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi itu? Nah, fungsi diksi adalah membuat orang yang mendengar atau membaca suatu karya menjadi lebih paham apa yang disampaikan oleh penulis. Fungsi diksi yang kedua yaitu membuat komunikasi menjadi lebih efektif atau baik. Fungsi diksi yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Fungsi diksi keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Di mana bahasa standar adalah bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Artinya, arti lain dari bahasa standar itu seperti kita berbicara dalam situasi yang formal. Yang dimaksud dengan bahasa standar yaitu bahasa yang digunakan kita setiap harinya. Tapi bahasa ini tidak boleh digunakan dalam tulisan. Jadi dapat diartikan bahwa dari bahasa yang standar dan standar itu yang lebih efektif adalah bahasa standar. Nah, prinsip yang kedua itu ada yang dinamakan kata ilmiah dan kata populer. Contohnya, kata ilmiahnya itu daring, tapi kata populernya itu dalam jaringan internet. Lanjut, prinsip yang ketiga yaitu kata percakapan, di mana menurut KBBI kata percakapan adalah perihal bercakap-cakap. Jadi kata percakapan itu dipertentangkan dengan apa yang ditulis. Adapun prinsip yang keempat yaitu bahasa artifisial, yang berarti disusun secara seni. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis makna kata. Jenis makna kata dapat dibedakan berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu jenis makna kata berdasarkan sementiknya. Sementik artinya ilmu tentang makna kata dan kalimat. Ada dua, yaitu makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap dan tidak terikat dengan kata lain. Makna leksikal sering disebut makna yang sesuai dengan kamus. Contohnya, pagi. Kalau kita mengartikan pagi itu adalah bagian awal hari. Makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakainya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut, seperti adanya pengulangan dan pengimbuhan. Contohnya, rumah artinya banyak rumah. Mobil-mobilan artinya mainan. Jenis makna yang kedua yaitu berdasarkan ada tidaknya referen. Terbagi atas dua, yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial sendiri adalah salah satu jenis kata yang memiliki referen atau acuan. Contohnya, Santi mengerjakan makalah menggunakan laptop. Kata laptop
laptop dalam kalimat tersebut adalah berupa makna referensial karena kata laptop mengacu kepada alat elektronik. Sedangkan makna non-referensial adalah salah satu jenis makna yang kata yang tidak memiliki referen atau acuan yang diacu oleh kata tersebut. Contoh kalimat. Sedangkan makna non-referensial adalah salah satu jenis makna kata yang tidak memiliki referen yang diacu oleh kata tersebut, atau makna non-referensial sering ditandai dengan kata hubung. Contoh, hari ini Dina tidak masuk sekolah karena dia sakit. Kata karena dapat dikatakan sebagai makna non-referensial karena bersifat konjungsi. Nah, kata yang ketiga yaitu berdasarkan ada tidaknya nilai rasa terbagi atas dua makna denotif dan konotatif. Membahas tentang relasi makna. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, setiap kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi sematik antara sebuah kata atau satuan bahasa lain. Sematik antara sebuah kata atau satuan bahasa lain. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut sinonim, antonim, polisemi, ambiguitas, hiponim, redundasi, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya mengenai sinonim. Apa itu sinonim? Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma, yang berarti nama, dan sin, yang berarti dengan. Secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Jadi contohnya misalkan saya, sinonimnya aku, realitas sinonimnya kenyataan, target sinonimnya sasaran, dan contoh lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang dinamakan antonim. Antonim sendiri keterbalikan dari sinonim, di mana sinonim itu sama, tapi antonim ini lawan kata. Contohnya tinggi lawan katanya rendah, rajin lawan katanya malas. Pokoknya hal-hal yang keterbalikannya. Adapun yang lainnya itu homonim. Dari katanya aja ada kata homo berarti sama. Terus lanjut homofon yang berarti sama bunyinya, dan homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata yang lain tetapi benda lafal dan maknanya. Jadi kalau homograf itu kata yang sama tapi lafalnya dan maknanya itu berbeda. Ada juga yang dikatakan hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu anona, yang berarti nama, dan hipo berarti di bawah. Terus ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda. Terus yang terakhir yaitu polisemi. Polisemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk bahasa, kata frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Bentuk ini sering disamakan dengan homonim. Jadi polisemi itu sama dengan homonim, yaitu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Nah, kita lanjut pada perubahan makna kata. Kita ketahui bahwa bahasa itu dinamis. Dinamis artinya sesuatu yang terus berubah dan berkembang secara aktif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan makna kata. Yang pertama itu adalah perkembangan iptek. Yang kedua, pengaruh sosial budaya. Ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Keempat, adanya asosiasi. 5. Adanya proses gramatikal serta pengembangan istilah. Ada beberapa macam-macam perubahan makna kata. Yang pertama itu generalisasi atau membaik. Generalisasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna baru menjadi lebih luas jika dibandingkan makna sebelumnya. Ada beberapa contoh. Jurusan. Orang-orang dulu mengenali kata jurusan itu sebagai arah atau tujuan.
Nah, orang-orang sekarang mengenal kata jurusan itu bukan hanya pada arah atau tujuan, tapi pada bidang akademik, misalnya jurusan fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Macam perubahan makna yang kedua yaitu spesialisasi. Nah, spesialisasi merupakan antonim dari generalisasi. Contohnya adalah madrasah. Orang dulu mengenal kata madrasah itu sebagai sekolah. Nah, pada zaman sekarang orang mengenal madrasah merupakan hanya untuk sekolah agama. Perubahan makna kata yang ketiga adalah ameliorasi. Ameliorasi adalah proses pergeseran makna yang menyebabkan makna yang baru dirasa lebih baik, lebih tinggi jika dibandingkan makna sebelumnya. Contohnya adalah gelandangan. Sekarang orang menyebut gelandangan itu sebagai tunawisma. Perubahan makna kata yang keempat itu adalah peorasi. Peorasi sendiri merupakan kebalikan dari ameliorasi yang artinya memburuk. Contoh katanya adalah meninggal. Sekarang orang-orang menggantikan kata meninggal dengan kata mati. Menurut saya kata mati itu lebih kasar didengar daripada kata meninggal. Lanjut membahas tentang idiom dan ungkapan idiomatis. Apa sih itu idiom? Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Nah, adapun bagian-bagian idiom yaitu yang pertama dengan bagian tubuh, yang kedua idiom dengan kata indera, yang ketiga idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan, yang keempat idiom dengan warna, dan yang kelima idiom dengan nama benda-benda alam, yang keenam yaitu idiom dengan nama binatang. Contoh dari idiom dengan bagian tubuh yaitu adu mulut, yaitu berdebat, kepala batu, yaitu keras kepala, dan contoh lainnya. Terus contoh dari idiom dengan kata indera, dimana kepala dingin yaitu tidak emosi atau pikiran tenang, besar kepala yaitu sombong, makian kebesaran itu kehormatan. Yang ketiga yaitu contoh dari idiom dengan warna, contohnya meja hijau yaitu pengadilan, jago merah artinya api kebakaran, terus merah telinga yaitu artinya marah sekali. Contohnya idiom dengan nama benda-benda alam yaitu kabar angin, yaitu berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi arti dari kabar angin itu berita yang tidak pasti. Terus menangkap angin artinya suatu pekerjaan yang sia-sia. Terus contoh dari idiom dengan nama binatang yaitu akal kancil yang berarti cerdik, dan kambing hitam yaitu orang yang dipersalahkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah kesalahan penggunaan kata dan gabungan kata. Yang pertama itu adalah kesalahan penggunaan kata yang mana, di mana, dan daripada. Banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari beberapa kesalahan penggunaan kata. Contohnya adalah mari kita dengar sambutan yang mana akan disampaikan oleh si A. Kesalahan yang kedua adalah kita perlu mensyukuri nikmat di mana kita diberi rezeki oleh Tuhan. Kesalahan ketiga, mari kita perhatikan daripada kebersihan lingkungan kita. Dari 3 contoh kalimat tersebut, semuanya mengandung kesalahan. Agar tidak terjadi kesalahan, kita harus mengetahui fungsi dari gabungan kata yang mana, di mana, dan daripada. Fungsi di gabungan kata di mana tersendiri itu
itu berfungsi menanyakan suatu tempat, misalnya di mana kamu melakukan penelitian, di mana kamu tinggal, sedangkan yang mana itu berarti menanyakan pilihan. Contohnya, antara fisika dan biologi kamu pilih yang mana, sedangkan daripada digunakan untuk perbandingan. Contoh kalimat, nilai ekspor pada tahun 2020 lebih tinggi daripada nilai ekspor tahun 2010. Yang kedua, kesalahan pemakaian kata dengan di dan ke. Pemakaian kata dengan seringkali tidak tepat. Contohnya, sampaikan salam saya dengan Tifa. Agar menjadi kalimat yang efektif, kata dengan diganti dengan kepada. Nah, kembali lagi, agar kita tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan kata, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih fungsi dari kata yang akan kita gunakan tersebut. Misalnya kata dengan, fungsi kata dengan tersendiri adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, saya mengerjakan makalah dengan komputer. Fungsi kata dengan yang kedua yaitu